Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 241220090. Pada video kali ini, saya akan membawakan topik tentang Islam dan masalah harta dan jabatan. Poin-poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama, harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Yang kedua, kewajiban mencari harta. Dan yang ketiga adalah sikap terhadap harta dan jabatan. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah SWT. Harta dan jabatan adalah hal yang paling diinginkan oleh manusia. Mereka akan senang jika bisa mendapatkan harta dan jabatan itu. Dalam Islam, harta dan jabatan adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan pada manusia, bukan sebagai kepemilikan pribadi, melainkan sebagai amanah yang harus kita manfaatkan dan kelola sebaik mungkin. Seperti yang dikatakan pada Quran Surah An-Nisa, surat 4 ayat ke-58, yang berarti sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menyampaikannya dengan adil. Salah satu poin menyampaikan bahwa jabatan bukanlah kepemilikan pribadi, melainkan amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Dan sekarang kita akan lanjut ke kewajiban mencari harta. Mencari harta adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan pada Quran Surah Al-Jamu'ah, surat ke-62 ayat 10, yang berarti, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah. Pada ayat tersebut menyebutkan bahwa kita harus mencari harta apabila sholat telah kita tegakkan. Islam sendiri memandang usaha mencari harta sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Jadi, harta yang kita dapat tidak boleh bersumber dari hal yang buruk. Contohnya yang sedang marak saat ini yaitu judi online. Harta di sini bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai ketaatan kepada Allah dan keselamatan umat. Sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu sikap terhadap harta dan jabatan. Pertama, sikap terhadap harta. Sikap terhadap harta dapat kita bagi menjadi dua pemahaman, yaitu harta sebagai amanah dan harta sebagai ujian. Pertama, harta sebagai amanah. Seperti yang dikatakan pada Quran Surah Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-7, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah jadikan kamu sebagai pengelolanya. Dari surat tersebut, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik harta, menitipkan hartanya kepada kita untuk dikelola dengan baik. Dan yang kedua adalah harta sebagai ujian. Pada Quran Surah Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-28, yang memiliki arti, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di surah tersebut dikatakan bahwa harta adalah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji manusia dengan harta dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kekayaan. Allah memberikan kita kekayaan untuk menguji seberapa sombong dan seberapa dermawan kita. Dan yang kedua adalah kemiskinan. Allah memberikan kita kemiskinan untuk menguji tawaran kita. Selanjutnya, sikap terhadap jabatan. Jabatan
dapat kita anggap sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita penuhi dan kita jalankan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita tidak boleh semena-mena menggunakan jabatan yang kita dapat. Sekian penjelasan pada video saya kali ini. Saya Ahmad Ridwan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada video saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.